Nggak pernah terbaca sebelumnya, pergerakan PSSI dalam mencari staf kepelatihan masih sangat masif di belakang layar. Nggak cuma soal Dirtek yang dirumorkan kencang tapi belum juga dapat, tapi kali ini Timnas Indonesia dikabarkan akan kedatangan sosok baru lagi. Sosok yang dimaksud adalah Simon Tahamata. Pria yang mempunyai darah Maluku itu dikabarkan akan menjabat sebagai kepala pemandu bakat Garuda. Hal ini membuat negara yang ada di ASEAN makin kepanasan. Wong mereka aja kesusahan mencari tim kepelatihan yang bagus, lah ini kok Indo sampai stafnya makin berkualitas semua. Di samping itu, Timnas Malaysia sedang diterpa isu kontroversi dari pelatih Peter Klamoski, memunculkan kontroversi saat mengumumkan daftar pemanggilan pemain. Di satu sisi, saat pelatih sendiri sedang kesal dengan berbagai sikap para penggemar, hingga legenda sepak bola Malaysia yang gak mendukung, malah mengkritik terus. Bahkan nih, pelatih Malaysia sampai gedek, menyebut Harimau Malaya kebanyakan masalah. Lantas kritikan apa yang sebenarnya menghujani Malaysia? Di saat Indonesia punya staf pelatih baru dan apa tugas Simon Tahamata? Let's go, kita bahas satu persatu. Belakangan ini, kita udah nggak banyak lagi berekspektasi soal jajaran staf pelatih baru di skuad Garuda. Karena ya emang timnas sedang fokus pada laga-laga penutup round 3, kualifikasi Piala Dunia. Tapi yang terus tersangkut di benak pikiran para pecinta sepak bola tanah air adalah soal janji Erick Thohir terkait Dirtek atau Direktur Teknik. Sudah sangat lama PSSI menjanjikan posisi tersebut kepada para penggemar. Dan sejatinya posisi tersebut memang sangatlah penting untuk pondasi masa depan. Hanya saja, sampai saat ini belum kesampaian. Simon Tahamata yang selama ini dirumorkan kuat menjadi bagian dari Dirtek, ternyata beneran masuk ke jajaran staf. Tapi bukan jadi Dirtek, melainkan Head of Scouting atau Kepala Pemandu Bakat Skuad Garuda. Bukan sebagai rumor belaka, kabar ini pertama kali dihembuskan oleh media olahraga ternama asal negeri kincir angin, Football Premier. Dalam laporan eksklusif mereka, disebutkan bahwa Simon Tahamata akan mengambil peran penting di balik layar perjuangan Timnas Indonesia. Bukan sebagai Direktur Teknik PSSI seperti yang banyak orang perkirakan, melainkan sebagai Kepala Pemandu Bakat. Posisi strategis yang berperan langsung dalam menemukan serta membina talenta masa depan untuk skuad Garuda. Langkah PSSI mendatangkan sosok berpengalaman seperti Tahamata tentu bukanlah hal yang terjadi dalam semalam. Masih dari sumber yang sama, Football Premier menyebut bahwa Federasi Sepak Bola Indonesia telah melakukan serangkaian pendekatan serius demi meyakinkan pria kelahiran Fok tersebut. Namun yang menarik, kehadiran Simon Tahamata bukan sekedar hasil bujuk rayu institusi. Ia sendiri disebut telah membuat keputusan dengan penuh kesadaran dan hati. Alasan utamanya, ia merasa dihargai. Yap, FYI aja nih, Indonesia merupakan tanah leluhurnya. Om Simon merasa kehadirannya membawa makna. Bukan sekedar sebagai pencari bakat, tetapi sebagai bagian dari sebuah perjalanan besar, membangun masa depan sepak bola Indonesia. Simon bukan sekedar memiliki garis keturunan Indonesia, ia adalah anak dari pasangan asli Maluku. Kedua orang tuanya berasal dari bumi 1000 pulau, dan darah Maluku yang dikenal gigih, keras kepala, dan penuh semangat masih sangat melekat dalam dirinya hingga kini. Tak heran jika kabar ini disambut hangat oleh publik Indonesia. Bagi sebagian orang, ini bukan sekedar penunjukan teknis. Ini adalah semacam pulang kampung, sebuah pertemuan kembali antara talenta dunia dan akar budaya yang sudah lama tumbuh dalam dirinya. Lebih dari sekedar koneksi emosional, latar belakang budaya Nusantara yang masih dikenal dan dihormati oleh Simon diyakini menjadi kekuatan tersendiri. Ia tidak datang sebagai orang asing, ia datang sebagai bagian dari keluarga besar bangsa ini. Dan dengan itu, ia akan sangat cocok untuk menjelajahi seluk-beluk sepak bola Indonesia. Dari kota besar hingga pelosok yang jauh dari sorotan kamera.
Tapi apa sebenarnya peran dan tugas seorang kepala pemandu bakat di Timnas Indonesia? Dan bagaimana Simon Tahamata akan mengisinya? Sebagai kepala pemandu bakat, Simon akan memegang peran kunci dalam membentuk fondasi masa depan Timnas. Tugas utamanya bukan sekedar mencari pemain yang memiliki kemampuan olah bola hebat, tetapi juga mengenali potensi tersembunyi yang mungkin belum terasah, namun punya nyala untuk menjadi bintang masa depan. Ia akan menyusun dan memimpin sistem pencarian bakat dari berbagai level usia. Mulai dari kompetisi usia dini di daerah, turnamen antar sekolah dan akademi, hingga pemantauan diaspora Indonesia di luar negeri yang mungkin luput dari perhatian. Lebih dari itu, Tahamata juga bertanggung jawab untuk membentuk struktur scouting yang terorganisir. Seperti membangun jaringan pencari bakat di berbagai provinsi, melatih mata-mata lapangan agar mampu membaca karakter pemain, dan memastikan tidak ada talenta yang terlewatkan karena keterbatasan akses atau informasi. Dengan pengalamannya di Eropa, Om Simon tidak hanya membawa cara pandang baru dalam menilai kualitas pemain, tapi juga sistem kerja profesional yang selama ini menjadi pembeda di level internasional. Ia akan menjadi jembatan antara filosofi sepak bola modern dan karakter khas pemain Indonesia yang dikenal ulet, cepat, dan penuh semangat. Publik sepak bola tanah air pun menyambutnya dengan positif. Nah, pergerakan PSSI dalam membangun fondasi Timnas ternyata bukan hanya mendapatkan sorotan di dalam negeri, tetapi juga mencuri perhatian dari luar. Negara-negara tetangga di Asia Tenggara mulai membuka mata. Mereka takjub bahkan sedikit terkejut dengan langkah yang diambil Timnas. Seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, hingga Singapura, semuanya tercengang melihat betapa cepat dan strategisnya PSSI memperkuat lini kepelatihan. Di saat federasi mereka masih berjibaku mencari sosok pemain, Indonesia justru sudah melangkah lebih jauh dengan menambah struktur tim pelatih dengan staf berkelas Eropa. Bukan hanya pelatih utama, bukan pula konsultan sesaat, tapi kepala pemandu bakat, sosok yang bertugas membentuk masa depan Timnas dari akar rumput hingga elit, sebuah langkah yang jarang terlihat di kawasan ini. Media ASEAN pun tak tinggal diam. Salah satu akun sepak bola, @SeAsiaGoal, turut mengomentari situasi ini. Dalam unggahan terbarunya, mereka memuji pergerakan PSSI sebagai sebuah bentuk keseriusan yang tidak main-main dalam membangun fondasi jangka panjang. Bagi mereka, Indonesia tengah menunjukkan bahwa membangun timnas tidak cukup dengan pelatih dan pemain semata. Tetapi butuh struktur, arah, dan visi. Dan semua itu kini perlahan mulai terlihat melalui pergerakan seperti perekrutan Simon Tahamata. Sementara Indonesia mendapatkan pujian karena keberaniannya membangun struktur timnas dari akar, cerita yang berbeda justru datang dari negeri tetangga Malaysia. Federasi Sepak Bola Malaysia baru saja mengumumkan daftar 38 pemain untuk persiapan 3 laga internasional, termasuk 2 uji coba menghadapi tim tangguh peringkat 72 dunia, Tanjung Verde. Namun, bukannya disambut antusias, keputusan tersebut justru mematik kontroversi besar di kalangan fans Harimau Malaya. Sumber dari New Straits Times menyebut bahwa pemilihan pemain oleh pelatih kepala Peter Klamowski menimbulkan tanda tanya besar. Nah, 2 nama yang paling disorot karena tidak dipanggil adalah Adam Nor-Azlin dan Sergio Aguero. Unik tapi nyata, keduanya dianggap bukan pemain biasa, melainkan 2 sosok yang tampil gemilang bersama Sri Pahang di final Piala Nasional. Meskipun kalah dari Johor Darul Takzim, keduanya dianggap sebagai pilar utama tim. Ironisnya, sementara 2 pemain yang sedang on fire dicoret, nama Junior El Sal, pemain yang minim menit bermain di JDT, malah masuk dalam daftar. Inilah yang membuat publik Malaysia geram. Banyak yang menyebut keputusan ini sebagai misterius, bahkan ada yang mulai meragukan arah kepelatihan Peter Klamowski sejak awal. Tentu sang pelatih punya alasannya. Dalam pernyataannya, Klamowski menjelaskan, "Saya tidak bisa memilih 100 pemain, tapi kami punya daftar 100 nama, dan kami ingin
kembangkan semuanya secara bertahap, tegas sang pelatih sumber Super Bowl. Tidak berhenti sampai di situ, salah satu nama besar yang turut menanggapi adalah legenda Malaysia, Datuk Santokh Singh. Sosok yang tak asing bagi sejarah sepak bola Malaysia. Ia adalah andalan lini belakang saat Harimau Malaya berlaga di Olimpiade 1980. Dan namanya masih disegani hingga kini. Namun, komentarnya kali ini cukup menohok. Dalam sebuah forum olahraga di Kuala Lumpur, Santokh dengan lantang menyatakan bahwa identitas sepak bola Malaysia saat ini sedang terkikis oleh pengaruh asing. Ia bahkan menyindir FVM sebagai asosiasi sepak bola Mat Saleh, istilah yang dalam konteks Malaysia merujuk pada dominasi orang asing. Menurutnya, pelatih dan pemain lokal seperti tidak lagi diberi ruang. Padahal merekalah pondasi dari jati diri sepak bola nasional. Pernyataan itu pun langsung memicu reaksi keras dari sang pelatih Peter Klamoski. Tak tinggal diam, pelatih asal Australia tersebut membalas dengan tajam. Pernyataan itu salah. Di mana pelatih Malaysia? Mereka ada di sini bersama saya. Ada Nafuzi Zain, Hairudin Omar, dan Aidil Zafwan. Mereka legenda nasional, dan kami bekerja erat dalam membangun tim ini. Jika Anda berkelahi dengan orang bodoh, maka Anda akan terlihat seperti orang bodoh. Saya tidak akan melakukan hal itu, ujar Klamoski dengan nada penuh ketegasan, dilansir dari New Straits Times. Ya, pada intinya timnas Malaysia masih sangat bergejolak. Gak bisa menerima perbedaan pandangan, dan kemajuan hanya soal lokal dan lokal. Ya, kayak Indonesia dulu lah. Sekarang kita udah berkali-kali lipat lebih jauh. Termasuk staf kepelatihan, juga terus diupdate ternyata. Ya kan, dengan adanya Simon Tahamata.